Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islamic Jatim Center. Jika kalian suka video ini, like video ini, komen video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa dengan alim ulama yang benar-benar paham secara detail tentang fikih dan Al-Quran. Merupakan sosok rendah hati, sederhana, dan tawaduk kepada guru-gurunya. Beliau adalah ulama yang dikenal kesederhanaannya dan rendah hati oleh masyarakat Indonesia, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau biasa dikenal sebagai Gus Baha, merupakan putra dari pasangan ulama ahli Al-Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh dan Hajah Yohanis Nur Salim. Gus Baha lahir pada tanggal 15 Maret 1970 di Rembang, Jawa Tengah. Sejak kecil Gus Baha belajar keilmuan agama dari sang ayah, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh. Serta banyak remaja, Gus Baha dititipkan ayahnya kepada Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Di tempat inilah Gus Baha mendalami ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari keberhasilannya dalam menghafal kitab Roisul Fatul Mu'in dan gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiya Ibnu Malik. Selain itu, beliau juga menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan rawi sanadnya. Ketika belajar di Pondok Pesantren Sarang, Gus Baha memperoleh posisi strategis sebagai Rois Fatul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran pengurus Pesantren Al-Anwar. Gus Baha juga dikenal sebagai sosok ulama yang dekat dengan kiai. Pada beberapa kesempatan, ia selalu mendampingi Mbah Mun menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Tidak heran jika sering dijuluki sebagai santri kesayangan Mbah Mun. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar, Gus Baha resmi menikahi gadis dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2003. Sebelum menikah dengan anak dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Gus Baha terlebih dahulu menemui calon mertuanya, kemudian menyampaikan tentang kesederhanaan dan hidupnya, sehingga calon mertuanya dapat mempertimbangkan kembali. Namun sang mertua malah tersenyum sambil berkata, "Klop," atau dalam bahasa Jawa, "Sami mawon kalih kula," yang jika diartikan sama saja dengan saya. Kebiasaan hidup Gus Baha yang sederhana berasal dari karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Selain itu, almarhum ayahnya juga berpesan supaya ia menghindari keinginan untuk menjadi makhluk. Selain itu, almarhum ayahnya juga berpesan supaya ia menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk. Gus Baha terhubung di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Beliau merupakan bagian tim Lajnah Mushaf UII yang terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli Al-Quran dari seluruh Nusantara. Beliau juga merupakan satu-satunya tokoh di jajaran Dewan Tafsir Nasional yang memiliki latar belakang pendidikan non-formal dan tidak mempunyai gelar. Bayangkan seseorang kiai dengan tidak ada latar belakang pendidikan non formal sama sekali mampu berkiprah. Di sini Gus Baha menunjukkan stigma bahwasanya santri mampu bersaing baik itu dalam kancah nasional maupun internasional. Gus Baha merupakan satu-satunya tokoh di jajaran Dewan Tafsir Nasional yang memiliki latar belakang pendidikan non formal dan tidak mempunyai gelar sarjana sama sekali. Selain itu, ia juga mengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA sejak tahun 2006 dan mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro di Jawa Timur. Di sini Gus Baha mau menunjukkan bahwasanya santri bisa maju, santri bisa bersaing, santri bisa menjadi contoh di tingkat nasional, baik itu di lembaga maupun di pemerintahan. Kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional didepuk
dua kedudukan khusus selain sebagai mufasir seperti anggota kedudukan Gus Bah di Dewan Tafsir Nasional di Dapuk. Kedudukan Gus Bah di Dewan Tafsir Nasional di Dapuk dua kedudukan khusus selain sebagai mufasir seperti anggota lajnah yang lainnya. Beliau juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat Al-Quran. Hal ini disebabkan karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, Gus Bah termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal atau non-gelar sama sekali.